Kembali lagi di channel HSI Consulting, membahas mengenai masalah-masalah pajak, tips perpajakan dan juga untuk usaha. Hari ini saya mau buat suatu channel yang menceritakan tentang sesuatu yang berharap kita semua bisa belajar dari study case ini. Jadi ini moga-moga menjadi kelanjutan karena saya mau sharing, ya. Tapi sebetulnya sebagai konsultan, saya tidak boleh sharing dan menyebutkan nama. Tetapi moral story-nya ini semua orang pengen tahu apa kisahnya. Nah, ini adalah kisah sedih dari seorang pengusaha yang bangkrut gara-gara masalah pajak. Oke, stay tune ya. Oke, saya mulai cerita bahwa basically seseorang, kita ketahui bersama kalau ada usaha, terutama kalau ada seorang pengusaha ya, Anda sudah mendirikan usaha, itu perjuangannya kan setengah mati ya. Dan dunia usaha itu selalu menjadi suatu dunia frontier ya, dari entrepreneur lalu menjadi jiwa wira swasta Anda itu diasah dengan segala macam jerih lelah dari skill Anda, dari pengalaman dan network Anda. Anda itu adalah seorang pejuang ya, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat ya, karena kan biasanya kan menjadi seorang wira swasta itu menciptakan lapangan kerjaan, benar nggak? Memberi kerjaan kepada orang, jadi kan memberikan kontribusi value added kepada barang, kepada masyarakat ya, sehingga dia bisa memproduksi barang dengan baik, kemudian mensejahterakan masyarakat dan juga keluarganya. Nah, jadi wira swasta itu kan semua orang, tidak semua orang memiliki. Jadi itu sesuatu yang kita sangat, dan saya pribadi sangat menghargai. Nah, cuma masalahnya kalau kemudian gara-gara pajak orang itu habis uangnya, alangkah sedihnya ya. Nah, bagaimana kita bisa menghindari itu? Nah, saya hari ini cerita ya. Jadi saya tentu tidak bisa menyebut nama. Ini klien yes or no, artinya dia orang yang saya kenal, bergerak di satu sektor industri ya. Saya sebut aja industrinya adalah industri kayu ya. Nah, industri kayu ya, dengan kayu lapis ini sebenarnya dulu adalah sebagai industri yang didominasi teknologi dan modal yang besar. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman itu, mesin-mesin kecil itu bisa memproduksi kayu lapis dengan volume dan standar minimal modal yang lebih kecil ya. Itu jadi udah bisa kelas kecil sampai menengah ya. Nah, tapi tentu diperlukan skill, diperlukan daya entrepreneurship yang tinggi juga ya. Nah, jadi Anda bisa bayangkan misalnya ya sekelas, mohon maaf ya, di sini kan kita tahu Presiden Republik Indonesia kita juga seorang pengusaha yang dari awalnya adalah usaha kayu. Nah, usaha itu menjadi sukses, akhirnya dia terjun ke politik dan sebagainya, dan usaha itu tetap memberi dia penghidupan yang baik, dan dia memberikan lapangan pekerjaan. Dia menjadi suatu contoh bahwa terjun ke politik itu karena dia sudah selesai kan dengan dirinya, kemudian dia membangun usaha itu udah menjadi sesuatu yang legasinya dia, dan dia terjun ke politik karena pelayanannya pada masyarakat. Nah, itu ideal banget kan, luar biasa kalau ada seorang entrepreneur yang kemudian melanjutkan pengabdian hidupnya bukan hanya untuk mencari materi, tapi juga mencari pengabdian kepada bangsa dan negara melalui politik yang bersih ya. Karena politik yang sejatinya yang bersih, yang menjadi barokah atau berkat bagi semua orang, itu kan luar biasa ya. Tapi seorang pengusaha sendiri juga udah luar biasa. Kalau Anda menjadi pengusaha sukses, tetap menjadi pengusaha itu kan memberi makan kepada banyak orang, memberi dampak kepada banyak orang, membayar pajak juga ya. Kisah ini kadang-kadang kita lihat ya. Jadi contoh tadi kita kembali kepada kasus orang ini adalah dia membangun usahanya dari nol. Nah, begitu jadi payah dia membangun, meningkatkan mutu, ya, membuat suatu produknya sehingga bisa sampai ekspor misalnya. Bisa sampai juga dia jual ke perusahaan-perusahaan besar yang menerima standar produksi kualitasnya, ya. Itu kan suatu yang sangat harus diperjuangkan. Nah, dan dia terjun sendiri ke dalam usaha itu. Dia mengawasi proyeknya, dia mengambil pekerjaan sendiri, meyakinkan customer bahwa mereka bisa mengambil barang, bahkan kadang-kadang sampai kepastian customernya beliau yakin, sehingga memberikan down payment dulu ya, supaya modal dia untuk bisa mengambil bahan baku ya. Nah, bahan baku dibeli, diproses, terus akhirnya dideliver
Dan secara bertahap timbullah kepercayaan customer untuk membeli. Nah, ternyata di dalam industri tertentu, saya tidak mengeneralisir semua, tapi memang industri yang kayu ini ada salah satu dari beberapa jenis industri yang termasuk unik ya. Jadi bahan bakunya berasal dari alam kan ya. Jadi kebetulan untuk Indonesia kan ada dua jenis kayu ya. Ada jenis kayu yang kayu alam ya, yang tumbuh di hutan-hutan alam. Dan which is itu sudah nggak banyak ya, karena dari HPH pun udah sekarang sudah sangat terbatas karena lahan kita sudah berubah alih, banyak yang sudah menjadi dari hutan hutan biasa menjadi hutan tanaman industri ya, jadi tanam dengan dua macam ya, biasanya dengan tanaman-tanaman keras ataupun dengan yang paling terkenal sekarang adalah hutan tanaman untuk misalnya kalau untuk industri kayak bubur kertas itu menjadi tanaman akasia, eukaliptus, tapi juga untuk industri misalnya pengolahan apa namanya minyak goreng apa tuh? CPO, crude palm oil. Sawit. Nah, jadi sawit juga satu udah industri perkebunan ya. Jadi alih-alih fungsi itu banyak. Nah, tapi industri kayu sekarang banyak beralih bukan saja menggunakan kayu alam, tapi juga kayu yang ditanam di perkebunan, yaitu misalnya yang kayu-kayu bentuk kayu sengon atau kayu albasia ya disebutkan. Nah, kayu ini memang lebih lunak, tetapi sekarang kalau diproses lagi dia bisa menjadi triplek dengan ketahanan fisik yang memang sedikit lebih kurang, tapi itu kan sekarang banyak menjadi bahan yang dicampur dengan kayu yang lebih keras atau menjadi sifat dari kayu lapis untuk tujuan dekoratif ya. Nah, kayu kan berasal dari alam. Nah, banyak kan orang merasa kalau kayu tidak berasal dari alam kan nggak kena PPN, ya nggak? Jadi kalau dijual dari ditebang langsung oleh pemilik, kemudian dijual kepada perusahaan atau melalui suatu istilahnya di sini kan ada lock pond ya, artinya ada kayu-kayu bulat yang masih dijual oleh pedagang pengumpul ya, kalau dalam istilah accounting atau istilah di dalam bisnis pedagang pengumpul nih. Kemudian dari situ kemudian dijual kepada pabrik-pabrik. Nah, pengusaha ini juga membeli, kadang-kadang mengambil langsung dari pemilik apa pemilik kayu, dan juga bisa juga membeli langsung dari lokpon. Nah, proses membeli ini kan tidak ada PPN ya kan, karena membeli waktu di zaman sebelum undang-undang pajak yang berlaku itu barang-barang yang diambil dari hasil alam seperti barang taman, barang yang dari perkebunan rata-rata tidak ada PPN-nya ya, termasuk juga kayu. Nah, sehingga muncullah temptation ya, ini maksudnya karena untuk stay kompetitif ya, akhirnya waktu dijual ada yang dikenakan PPN, ada yang tidak dikenakan PPN. Ternyata kenapa tidak dikenakan PPN? Karena ada permintaan customer seperti itu. Ada yang customer yang memang mungkin dia pakai itu untuk dipakai sendiri di furniture yang UMKM, kemudian juga dipakai untuk mungkin perusahaan-perusahaan toko-toko bangunan ya yang tidak mau, atau trader lah yang memasarkan barangnya ke seluruh Indonesia tanpa menggunakan PPN. Mereka tidak mau PPN. Ya, kenapa tidak mau menggunakan PPN? Karena ternyata di dalam industri ini banyak juga pemain yang seperti itu. Coba itu. Jadi sehingga kalau saya jual suatu produk tanpa PPN, saya pasti lebih murah 10% ya. Jadi kita bicara dalam konteks waktu itu tarifnya pasti 10% nih PPN-nya. Sedangkan yang sekarang kan sudah 11% ya. Nah, 10% nggak pernah dicas. Dan itu secara bertahap menggunakan dua pembukuan. Ada pembukuan yang dia mengatakan PPN kalau customer-nya mau PPN. Ya, akan mengeluarkan PPN. Tapi kalau customer-nya nggak mau keluarin PPN, ada lagi di tempat yang berbeda. Jadi, double. Nah, itu alasannya lebih kepada apa? Supaya kompetitif. Ada orang yang mau PPN, ya udah terpaksa saya juga nggak bisa jual PPN. Nah, itu salahnya. Itu salahnya. Kenapa? Karena di situ kalau Anda menjadi satu pengusaha dengan pabrikan, sebenarnya pembukuannya kan lebih baik satu aja, ya. Dan caslah PPN. Nah, tapi dalih-dalih daripada untuk stay kompetitif atau karena customer lain juga ngecasnya tanpa PPN, saya imbang-imbang harga. Kalau 10% pasti customer saya lari. Supaya untuk survive akhirnya mereka tidak itu. Mereka tidak mengecas. Ada juga yang tidak ngecas PPN. Jadi pengusaha kita ini jadi atas nama untuk
kompetisi di dalam market, mau nggak mau ikut juga mengecas yang kepada customernya tanpa PPN. Nah, itu. Nah, Anda bayangkan dari situ terjadilah proses itu bertahun-tahun. Nah, sampai pada bahwa kesimpulan bahwa kita tahu bersama di Indonesia transaksi keuangan itu dapat dimonitor oleh Direktur Jenderal Pajak. Nah, terjadilah timbul kemudian mungkin ada yang lapor juga ya, mungkin juga berasal dari pemeriksaan yang sudah dilakukan analisa oleh Direktur Jenderal Pajak. Ada transaksi-transaksi lain di luar daripada yang dikenai PPN yang transaksinya cukup besar ya, sehingga diperiksa ya. Mungkin juga melihat kapasitas daripada pabrik itu sendiri dengan kasat mata, oh sekian harusnya produksinya, outputnya sekian kubik atau sekian ton, tapi ternyata yang dilapor mungkin hanya setengah dari itu atau seperberapanya. Dari situ diperiksa lebih lanjut, nah diperoleh keterangan dan mungkin juga diperiksa tidak bersifat kooperatif ya, nah, tetap kantor pajak dapat bisa melakukan pemeriksaan sehingga akhir cerita dikenakanlah dari omset keseluruhannya harus sekian misalnya. Nah, itu mengambil kembali artinya apa? Artinya kalau selama bertahun-tahun suatu penghasilan itu kita tidak ada untung dari 10%-nya, maka 10%-nya dianggap oleh pajak Anda harus dibebankan. Padahal PPN itu kan sebetulnya kan bukan beban bagi pengusaha kan. Pengusaha hanya menambahkan 10% dan berpihak sebagai agen dari pemerintah untuk memungut PPN. Nah, itu karena tidak dilakukan atas nama kompetisi. Nah, itu kemudian ditagihkan kepada si customer itu, si pengusaha ini ya. Akhirnya ditimbullah SKP yang besar. Nah, dengan begitu besarnya nilai SKP, mungkin karena pendapatannya tidak ada segitu, ya 10% itu kan nilainya besar sekali dari omset. Bisa bayangkan kan? Apalagi kalau misalnya industri ini padat modal dan tingkat keuntungannya tidak sehebat itu, ya. Mungkin keuntungan bersihnya cuma 5%, 3%, mereka mau coba survive kan. Sehingga keuntungan itu terambil hanya untuk membayar PPN, ya. Nah, kemudian singkat cerita bahwa kalau sudah keluar hasil pemeriksaan dan diterbitkan surat keterangan ketetapan pajak, ya, SKP yang kita sering kenal, dan itu kurang bayar sekian, lalu timbullah bahwa si pengusaha tidak mampu untuk membayar, ya. Nah, yang terjadi kalau dalam 3 bulan tidak melakukan keberatan pajak, tidak juga membayar, maka kasus itu biasanya muncul mulai diserahkan kepada jurusita ya di dalam bagian penagihan dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, sesudah dilakukannya SKP, diterbitkannya SKP, 3 bulan tidak dibayar, mulailah dilakukan upaya penagihan. Dan penagihan oleh Direktorat Pajak itu akan mempunyai ruang waktu yang sudah pasti, ya. Jika ada tagihan atau surat peringatan pertama tidak diindahkan, selanjutnya akan menjadi peringatan kedua dan peringatan ketiga. Dan peringatan itu tidak diindahkan juga, akan muncul lagi yang namanya surat paksa. Nah, surat paksa itu biasanya cukup serius ya, karena surat paksa mempunyai kekuatan di dalam undang-undang. Ya, ada undang-undang namanya undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Nah, itu mempunyai kekuatan hukum yang mengeksekusi segala sesuatu, termasuk melakukan 2 hal, yaitu melakukan beredar harta atau kondisi aset, ya, itu dilakukan sejak dulu. Tetapi sekarang yang lebih hebat lagi di Dirjen Pajak bahkan bisa memblokir rekening bank, ya. Jadi berdasarkan data yang ada, yang ditanyakan ke semua bank-bank besar, itu diperintahkan oleh Dirjen Pajak dan harus diikuti oleh bank, bahwa jika ada rekening atas nama XXX PT ini atau si oknum daripada pengusaha ini atas nama sekian, itu diblokir. Nah, terjadilah atas perintah blokir itu kondisi di mana ada rekening uang bisa masuk ke rekening itu tersebut, tetapi oleh si pemiliknya tidak bisa keluar. Nah, setiap kali ada aliran uang masuk itu akan otomatis oleh pajak didebet. Nah, coba bayangkan. Jadi akhirnya ada suatu saat di mana si
pengusaha ini sudah tidak terlalu udah pasrah. Kemudian rekening banknya itu masuk untuk sales, tetapi salesnya itu digunakan untuk mengenakan pajak. Bahkan saya pernah dengar sampai nilai daripada tagihan pajak itu mencapai puluhan miliar. Ya. Nah, dengan uang yang ada pun sudah tidak bisa masuk, terjadilah kondisi di mana uang customer, termasuk DP customer, masuk, tetapi digunakan untuk pajak, sehingga uang itu nggak ada lagi. Semuanya diambil oleh pajak untuk melunasi, dan itu sampai sekarang juga belum selesai nilainya. Tetapi customer yang sudah telanjur memberikan deposit menjadi marah. Lalu ada singkat cerita yang seperti saya dengar, bahkan mereka datang menagih dan mereka lihat, oh ternyata Anda masalah pajak ya. Oh, saya tidak mau tahu. Mereka selanjutnya datang dengan truk dan mengangkut teknisi-teknisi untuk membongkar semua barang-barang yang ada di pabrik itu. Mesin-mesin, genset, apapun yang berharga diangkut. Akhirnya yang terjadi bagaimana? Masih ada sisa hutang, si pengusaha ini masih ada sisa hutang tunggakan pajak yang belum selesai, rekening banknya diblokir, kemudian mungkin tanah atau bangunan yang pabriknya itu disita oleh pajak, dia sendiri gak ada uang dan nggak bisa usaha-usaha. Nah, secara teknikal dianggap akhirnya kisah sedihnya adalah bangkrut, ya, tidak bisa mulai usaha lagi, tidak bisa bergerak. Nah, ini satu yang disedihkan, ya. Memang kalau dilihat sekilas kayaknya kejam kantor pajak, ya, kejam banget. Tetapi sebetulnya saya pernah diajak konsultasi oleh yang bersangkutan untuk menanyakan bagaimana saya ada problem seperti ini, ada problem pajak seperti ini. Maka tidak selalu kita sebagai konsultan mempunyai solusi, ya. Walaupun ada solusi, ya solusinya yang cobalah minta penundaan atau menyicil kewajiban pajak. Sebenarnya itu bisa dilakukan, ya. Jadi supaya Anda tidak dipaksa oleh kewajiban pajak itu dilunasi seketika dan sekaligus, Anda bisa menyicil. Jadi, tapi kalau udah pasrah, kemudian sudah nasi jadi bubur, prosesnya sudah sangat telat. Uang yang sudah diterima pun dipakai oleh pajak untuk melunasi dulu, karena negara berharap kewajiban pajak harus didahulukan di atas segala-galanya. Nah, itu yang menyebabkan kita sangat kesulitan untuk memutar modal. Padahal uang itu merupakan mungkin modal kerja bagi dia untuk membeli bahan lagi selanjutnya untuk tetap hidup. Jadi karena cerita sedihnya adalah tanpa ada usaha dari wajib pajak sendiri dan tanpa kesadaran dan tahu kesempatan atau hak-hak sebagai seorang wajib pajak untuk tetap hidup, ya. Karena banyak orang bertanya kepada saya, Pak, kalau saya diambil kayak gini kan berarti kan saya dipotong leher saya, atau saya seperti ayam yang disembelih. Padahal saya masih bisa bertelur. Telur saya masih lebih berharga kalau saya bertelur tiap hari ketimbang saya disembelih. Nah, ini pengusaha yang seolah-olah udah disembelih. Nah, tentu jangan sampai terkunci kepada persoalan dan situasi seperti itu, ya. Kita harus berusaha agar senantiasa melihat opsi-opsi di mana kita bisa diberikan nafas nggak oleh kantor pajak, oleh berdasarkan undang-undang yang ada, sehingga kita bisa menyusuri, meminta supaya diberi kelonggaran waktu dan kelonggaran cara bayar dan sebagainya. Tapi terlebih lagi sebelum itu adalah coba dipikirkan kenapa kita sampai tidak komplain dengan pajak dan membuat begitu messinya pembukuan dan tracking bisnis kita, sehingga kita tidak jaga sampai kewajiban kita sebagai warga negara untuk memungut pajak PPN ini tidak dikerjakan, sehingga akhirnya kewajiban itu lari ke kita. Nah, itu yang sangat kita sayangkan, ya. Nah, tentu ada orang bilang, ya Pak, kan saya perlu hidup, kalau tetangga jualnya tanpa PPN, saya jual PPN, kapan ada orang mau beli sama saya? Ada yang Anda bisa lakukan. Nah, ini salah satunya yang memang saya ngomong ini kejam, ya. Anda bisa lapor buat tetangga Anda yang tidak kena PPN itu ke Ditjen Pajak, karena itu menjadi unfair playing field, istilah saya menggunakannya. Unfair playing field, karena di saat Anda mau coba untuk patuh, mau memotong pajak, tetangga Anda tidak mau patuh. Jadi kalau Anda ikut-ikutan tidak patuh, Anda juga kena,
Ya saya tidak tahu apakah nasib dari tetangga itu juga sama sekarang apa tidak. Tetapi kita memikirkan nasib kita. Kalau saya dalam posisi sebagai orang pengusaha itu, saya memikirkan nasib saya kan. Dan orang-orang yang ikut saya sudah bertahun-tahun yang bekerja sebagai pengusaha yang gagal cuma gara-gara kita tidak patuh pajak. Sangat disayangkan. Jadi Anda bisa lakukan, Anda lapor aja sebelah, Pak di sebelah sana tolong ditangkap atau diperiksa, kenapa harga mereka tidak termasuk PPN misalnya. Nah itu salah satu yang membuat kita akan tertarik, karena kita seyogianya minta sebuah pengusaha yang seharusnya memungut PPN harus memungut. Kalau ada terjadi ketidaksehat dan persaingan karena beda 11%, 10% itu, ya lapor dong, ya kan? Supaya negara bertindak. Kecuali negara tidak bertindak apa-apa ya. Jadi ini moral story-nya teman-teman. Selalu pasti ada jalan lain. Dan kedua hal adalah kita tahu banyak perusahaan juga yang udah besar yang tetap mau patuh pajak sampai hari ini baik-baik aja hidup, malah bisa lebih baik lagi. Mereka mungkin berurusan sama customer yang hanya mau menerima PPN mereka, yang tidak membuat mereka terpaksa harus menjual apa adanya tanpa PPN. Jadi teman-teman, kalau Anda mau jadi pengusaha, ini moral story ya, moral story dari cerita ini. Ya kalau jadi pengusaha, cobalah menjauhkan diri dari masalah pajak. Karena memang saya tahu masalah pajak itu kadang-kadang masalah PPN itu bukan masalah kita sebetulnya. Karena itu kan kita tinggal tambahkan aja dari harga kita 11%, 10%. Tapi memang di market kadang-kadang ada driven atau ada tekanan. Karena ya ada orang yang tidak jual PPN. Tapi lakukanlah cara-cara yang smart supaya Anda tetap survive. Karena Anda kalau ikut-ikutan melakukan hal yang tidak baik atau tidak comply, akhirnya impact-nya membuat Anda sendiri yang dirugikan. Nah demikian teman-teman. Jadi pengusaha patuh pajak pasti di jangka panjang lebih baik. Gitu ya. Jadi saya moga-moga dari cerita ini, hasil yang saya ceritakan ini, Anda bisa ambil hikmahnya dan Anda bisa diyakinkan bahwa kalau saya patuh pajak, saya bisa dan saya ingin patuh, saya juga bisa berkontribusi kepada masyarakat, kemudian kepada lingkungan. Bagi pesaing saya yang tidak patuh, mungkin saya karena teguran 1-2 kali atau karena saya laporkan, itu lama-lama mereka juga akhirnya ada efek jerahnya. Ya moga-moga tidak sampai mereka bangkrut juga. Lalu mereka hidup, kita hidup sama-sama patuh pajak, negara tambah baik karena uang pajak itu digunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Kita juga sebagai pengusaha akhirnya juga tidak ragu lagi bahwa karena semua sudah harus tagih PPN, semua barang itu sudah termasuk, jadi margin labanya tidak ada, persaingan yang tidak sehat. Nah itu kita berharap, ya itu walaupun sebenarnya ada semacam orang yang itu utopia, ada sesuatu yang sangat ideal, tapi apakah mungkin tercapai? Mungkin saja teman-teman, mungkin saja, asal kita mau terus berharap bahwa kita berkontribusi secara pasif dan aktif di dalam upaya kita untuk memberikan kesejahteraan dan berkontribusi secara aktif terhadap upaya untuk koleksi pajak itu. Jangan sampai kita akhirnya yang dirugikan. Ya, karena kita tahu mungkin orang-orang yang tidak membayar pajak di luar sana juga mungkin kena suatu hari. Tapi kita sudah kena dulu nih, kita hadapinya tidak ada orang lain yang bisa membantu. Ya, demikian moral story hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau Anda merasakan cerita ini baik, Anda mau share kepada teman-teman Anda untuk membangkitkan semangat untuk jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Lakukan hal yang sebaik-baiknya, Anda tetap survive sebagai pengusaha. Sharing ke teman-teman. Oke? Sampai ketemu pada cerita saya yang selanjutnya. Salam sukses.